warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar membuat mind map menggunakan aplikasi atau program eMind Map 10. Nah, perlu dipastikan terlebih dahulu teman-teman, sebelum mengaplikasikan atau membuat mind map menggunakan program ini, teman-teman perlu mengunduhnya terlebih dahulu, menginstalnya. Nah, berikut tampilan eMind Map 10 yang dapat teman-teman install. Untuk e-mind map ini sangat membantu, memudahkan, efektif dan kreatif dalam membuat mind map yang tidak biasa, teman-teman. Oke, ini adalah tampilan awal, menu awal dari program e-mind map 10. Langsung saja teman-teman, kita praktekkan di sini karena kita akan membuat mind map, maka kita pilih menu mind map yang ini. Selanjutnya, muncul tampilan seperti ini, teman-teman adalah memilih icon. Nah, yang kedua, teman-teman perlu memilih icon terlebih dahulu untuk membuat background central ID. Nah, untuk membuat background central ID ini ada beberapa tema. Misalnya di sini ada bisnis, personal, educational, general, dan lain-lain, teman-teman. Oke, misalnya di sini kita akan menggunakan tema educational. Nah, ini ada beberapa icon yang bisa teman-teman pilih. Di sini coba kita pilih icon yang ini. Oke, langsung saja klik start. Sambil menunggu, oke, sudah muncul. Nah, ini adalah central ID-nya, teman-teman. Bagian central ID ini bisa teman-teman isikan, ubah dengan judul atau topik dari mind map atau materi yang akan dijadikan mind map oleh teman-teman. Misalnya di sini, nah untuk mengubah, teman-teman bisa double klik di bagian tadi ini ya, tulisan central idea, di double klik, nanti akan muncul tab seperti ini. Nah, untuk mengubahnya, teman-teman bisa blok terlebih dahulu tulisannya, kemudian dihapus dan tuliskan judul yang akan teman-teman gunakan. Misalnya kita akan membuat mind map mengenai strategi pembelajaran, maka judulnya adalah strategi pembelajaran. Nah, seperti ini. Kemudian tulisan ini bisa diubah ya teman-teman, fontnya. Jenis fontnya itu bisa diubah sesuai dengan yang teman-teman mau. Tapi di sini kita tetap menggunakan Arial saja. Dan ukuran fontnya bisa diubah, disesuaikan. Misalnya di sini kita akan menggunakan ukuran 24. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih keluar dari garis. Bisa teman-teman sesuaikan, ditarik seperti ini. Nah, kalau belum sesuai, sesuaikan sampai pas. Pas menurut teman-teman itu yang seperti apa. Oke, ini bisa kita pindah-pindah ya, seperti ini. Nah, setelah central ID-nya ini sudah jadi, sekarang kita akan membuat cabang garis. Cabang garisnya seperti apa? Oke, dan bagaimana? Kita lihat di sini bersama-sama bahwa ini ada dua lingkaran, dua bulatan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita coba drag dulu yang bulatan merah. Kita seret seperti ini. Oke. Nah, ini namanya cabang garis dari central idea. Kemudian kita akan membuat 3 cabang garis. Kita klik central ID-nya lagi, maka akan muncul 2 bulatan ini. Kita masih klik yang berwarna orange ini ya, atau kuning. Oke, kita atur dulu. Ya, ini kita drag seperti ini. Diluruskan saja. Oke. Kemudian, karena kita akan membuat 3 cabang garis, maka tarik satu lagi dan sesuaikan saja, luruskan saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengisi kotakan ini. Ini sebagai cabang garis dari central idea atau cabang dari strategi pembelajaran itu apa saja komponennya. Nah, kita akan menuliskan bagaimana caranya. Kita double klik pada kotak ini. Dalam kotak ini kita double klik, maka akan muncul tab seperti ini dan langsung kita tuliskan saja
komponen yang pertama atau cabang yang pertama itu adalah pengorganisasian materi, misalnya seperti itu. Pengorganisasian materi. Oke, karena ini terlalu besar, kita ubah fontnya. Kita blok terlebih dahulu, kita pilih font, misalnya ukurannya 20. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk cabang yang kedua sama, kita double klik terlebih dahulu dalam kotakannya ini. Nah, cabang yang kedua dari strategi pembelajaran itu yang akan kita tuliskan adalah penyampaian materi. Oke, seperti ini. Kita seragamkan untuk ukuran fontnya. Maka kalau tadi 20, kita ubah yang kedua ini juga 20. Nah, seperti ini. Oke, sudah terlihat ya. Yang ketiga, sama caranya, double klik terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan cabang yang ketiga ini adalah pengelolaan. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita blok, kita seragamkan untuk fontnya. Oke, ukuran fontnya sudah sama, 20. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau diluruskan, silakan teman-teman tarik saja. Ya, ini di drag seperti ini. Oke. Nah, setelah ini adalah bentuk mind map sederhananya. Ini sudah menjadi bentuk mind map. Tapi dalam mind map 10 tidak hanya ini saja, kita masih bisa menggunakan banyak tools, banyak menu. Seperti, oke, tadi itu baru bulatan kuning. Sekarang kita lihat bedanya apa dengan bulatan merah. Di sini kita klik yang bulatan merah, lalu kita drag ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi terlihat jelas di sini ya teman-teman bahwa ketika kita drag bulatan kuning ini, maka yang muncul adalah cabang garis yang ada kotaknya. Tapi ketika kita mendrag bulatan merah, maka yang muncul adalah garis tanpa kotak. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau mau menuliskan teori, menuliskan kalimat, kata, atau lain sebagainya? Sama caranya adalah di double klik pada cabang garisnya. Nah, akan muncul tab seperti ini. Misalnya pengorganisasian materi ini adalah bahan ajar. Nah, bahan ajar kita ubah fontnya, samakan, yaitu 20. Oke, seperti ini. Nah, ini bedanya teman-teman. Kalau menggunakan atau kita drag dari bulatan kuning yang ada kotaknya ini, maka tulisannya ada di dalam kotak. Tapi ketika kita menggunakan atau mendrag, menarik garis dari bulatan merah, maka tanpa kotak dia akan berada di atas garis tulisannya seperti itu. Oke, yang kedua, komponen atau cabang penyampaian materi kita gunakan juga yang bulatan merah ya teman-teman. Misalnya kita akan membuat 2 cabang. Nah, seperti ini. Membuat 2 cabang artinya di sini kita mengklik 2 kali di bulatan merah. Nah, seperti ini. Kemudian di penyampaian materi kita akan menuliskan ada komponen media. Kita samakan dulu fontnya, lagi-lagi kita ubah menjadi 20. Kemudian yang kedua sama, kita double klik terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu adalah metode. Kita samakan lagi fontnya, 20. Oke. Seperti ini sudah terlihat jelas. Nah, yang cabang ketiga, cabang garis yang ketiga adalah strategi pengelolaan. Ini kita buat jadi 2 cabang lagi, teman-teman. Nah, 2 cabang, maka kita tarik bulatan merah. Nah, seperti ini. Kita tarik lagi bulatan merahnya. Oke, sudah. Kita tuliskan, kita klik double dulu. Tuliskan di strategi pengelolaan itu ada individual. Oke. Ya, kita samakan lagi fontnya 20. Seperti ini.
klik double lagi. Yang kedua adalah pengelolaan atau strategi pengelolaan berkelompok ya, kelompok. Kita blok lagi tulisannya. Kita ubah menjadi 20 fontnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa kita atur untuk digeser. Misalnya kita akan geser ke kiri. Nah, ini akan otomatis seperti ini. Oke. Setelah selesai, nah untuk tulisan ini, teman-teman, untuk yang kotak ini juga bisa diubah. Misalnya teman-teman mau mengubah warnanya, diklik terlebih dahulu garis cabangnya, kemudian nanti di sini ada beberapa pilihan warna. Nah, misalnya dari yang biru ini kita akan ubah menjadi warna merah misalnya. Atau warna yang lebih kalem di sini warna hijau ini. Bisa juga bebas teman-teman mau memilih warna apapun sesuka teman-teman ya. Oke, ini supaya ada pembeda antara cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian, tidak hanya ini saja, teman-teman juga bisa menambahkan elemen-elemen di dalamnya. Misalnya, teman-teman akan menambahkan elemen di bagian bahan ajar. Jadi caranya adalah teman-teman klik pada garis cabang yang ini. Nah, garis cabangnya diklik terlebih dahulu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, klik pilih yang insert. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan menu. Misalnya teman-teman akan memberikan notes pada bahan ajar, maka bisa diklik notes. Di sini akan muncul, langsung saja dituliskan. Misal dalam bahan ajar itu isinya adalah modul pembelajaran ya. Oke. Nah, ini nanti akan terlihat seperti ini. Modul pembelajaran. Seperti itu, teman-teman. Terlihat jelas di sini ada pin di sini bahwa itu menandakan telah ada note. Selanjutnya, misalnya teman-teman mau menambahkan di sini bagian gambar, itu juga bisa ditambahkan di dalam cabang-cabangnya. Nah, caranya sama seperti tadi. Cabangnya diklik terlebih dahulu, yang akan ditambahkan gambar. Misalnya di bagian media ini kita akan menambahkan gambar ya teman-teman. Maka setelah diklik kita masuk ke insert. Oke, setelah masuk ke insert, teman-teman bisa memilih image file di sini. Oke, nah setelah memilih image file, di sini akan muncul folder dari penyimpanan yang sudah teman-teman siapkan. Misalnya di media ini kita menggunakan media globe. Globe ini kita pilih, kita klik, kemudian open. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini teman-teman. Karena ini misalnya ukurannya terlalu besar, bisa teman-teman kecilkan saja, disesuaikan. Nah, seperti ini. Oke, baik. Ini sudah untuk contoh medianya ya. Kemudian ketika teman-teman akan menambahkan icon, itu juga bisa. Caranya seperti apa? Sama, misalnya kita tambahkan icon di bagian bahan ajar. Di cabang bahan ajar ini sama, tadi kita ulangi, klik dulu cabangnya, kemudian kita masuk ke insert. Di sini ada beberapa menu, kita pilih yang icon library. Kita pilih icon library, kemudian muncul di sini ada beberapa pilihan icon yang dapat kita gunakan. Misalnya kita akan menggunakan dokumen yang sudah tersedia di sini. Nah, bahan ajar ikonnya disesuaikan saja. Misalnya ini ada icon buku. Oke, kita gunakan icon buku. Oke, setelah itu kita lihat di sini apakah sudah ada. Oke, kita coba sekali lagi icon buku ya.
Oke. Nah, sudah tampak di sini terlihat bahwa ada icon buku. Ini gunanya untuk memperjelas ide-ide dari cabang-cabang yang teman-teman buat. Kemudian, misalnya kita akan mengubah. Ini kan kita menggunakan bulatan yang merah ya. Cabang, garis cabang, bulatan merah. Nah, ini akan diubah menjadi yang ada kotaknya, misalnya seperti itu. Maka bisa di sini kita lihat ada titik 3 ya, teman-teman. Terlihat di sini ada titik 3, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang teman-teman bisa gunakan. Misalnya kita akan mengubah garis cabangnya yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa bisa diubah. Oke, misalnya lagi kita akan mengubah yang ini. Sama caranya yaitu klik titik 3 ini, kemudian dipilih mana yang mau digunakan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, misalnya tadi ini kita sudah menambahkan gambar yang menggunakan cabang garis bulatan warna merah. Sekarang kita akan memasukkan gambar melalui bulatan yang warna kuning tadi ya, teman-teman. Oke, kita coba. Sama caranya adalah diklik terlebih dahulu. Kemudian kita masuk insert. Kita pilih image file. Oke. Misalnya di pembelajaran individual ini, oke, kita pilih open. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi perbedaannya adalah ketika kita menggunakan cabang garis tanpa kotak atau dari bulatan yang warna merah ini, maka gambarnya ketika kita menginsert gambar, kita menambahkan gambar, gambarnya akan berada di atas tulisan seperti ini. Tapi ketika kita menggunakan cabang garis dari bulatan warna kuning, maka ketika kita insert gambar, gambarnya berada di dalam kotak. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sesuaikan saja ya. Kita luruskan. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita masukkan lagi untuk gambarnya. Sama, diklik terlebih dahulu, baru nanti kita masuk menu insert, image file, kemudian kita pilih gambar yang mau kita tambahkan. Misalnya belajar kelompok ya tadi. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau dirasa terlalu besar dan tidak rapi, bisa dirapikan. Jadi, nah seperti ini. Jadi diluruskan dengan atasnya ya, biar terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mudah saja penggunaannya. Ada beberapa elemen-elemen yang memang disediakan, fitur-fitur, menu-menu untuk memudahkan kita lebih kreatif dalam mengkreasikan mind map melalui eMind Map 10, teman-teman. Oke, kemudian tidak hanya itu saja, ketika teman-teman akan mengubah background pun bisa, yaitu dengan cara masuk menu desain. Nah, di sini terlihat ada menu background ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu pilih saja background yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman mau menggunakan warna ini. Oke. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Jadi mudah saja untuk penggunaannya, hanya membutuhkan kreativitas. Oke, ini sudah jadi mind map-nya, teman-teman. Kemudian, ketika akan di-share, ini ada kita masuk ke menu home dulu. Nah, di sini ada menu share. Oke, kita coba. Ketika kita akan ekspor, nanti bentuknya adalah image. Oke, kita pilih yang image. High definition, ini sudah ya, high definition. Langsung saja kita ekspor. Nah, teman-teman bisa memilih
akan disimpan di folder mana, diekspor pada folder mana. Misalnya saya pilih di sini di dokumen. Oke, kita beri nama strategi pembelajaran. Misalnya seperti itu ya. Kita ekspor. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, untuk tampilan dari yang sudah kita ekspor, bisa teman-teman lihat seperti ini tampilannya. Ini contohnya. Contoh yang sudah dalam bentuk image itu adalah seperti ini. Oke, bukan hanya diekspor menjadi gambar saja, tapi mind map yang teman-teman buat ini bisa dipresentasikan secara langsung di eMindMap 10 ini. Caranya bagaimana? Di menu home tadi, di bawah menu share itu ada menu presentation. Ini teman-teman. Kemudian klik saja. Nah, di sini akan ada tampilan kita harus mengisikan nama terlebih dahulu. Kita isikan misalnya yang mudah diingat saja sesuai dengan mind map teman-teman di sini terkait strategi pembelajaran. Maka tuliskan saja strategi pembelajaran. Ini adalah untuk judulnya. Judul mind map yang akan dipresentasikan. Oke, di sini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita coba yang 3 dimensi ya. Oke, setelah itu create. Nah, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, ini sudah masuk slide untuk dipresentasikan. Kemudian untuk slideshow-nya bisa teman-teman klik play di sini. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini sudah muncul tampilannya. Bisa langsung dipresentasikan dengan cara klik saja enter, enter lagi. Nah, ini untuk menjalankan slideshow-nya seperti itu teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk memberhentikan atau mengeluarkan bagaimana? Yaitu dengan cara teman-teman bisa lihat di perangkat yang teman-teman gunakan ada tombol pojok kiri itu escape ya, atau ESC itu, escape. Nah, ini akan keluar seperti ini. Kemudian untuk keluar dari slide presentasi bagaimana? Klik saja bagian exit ini. Oke, seperti itu. Jadi, kemudahan menggunakan eMindMap 10 ini adalah lebih kreatif, kemudian yang kedua bisa diubah menjadi gambar, yang ketiga bisa dipresentasikan secara langsung melalui program eMindMap 10. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, untuk itu sekian belajar kita bersama hari ini. Jika ini bermanfaat, jika tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan di-share, like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan untuk konten-konten pembelajaran lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam cerdas para pembelajar hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.